Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-226, dengan judul Lin Ming vs Jiang Bin. Langsung ke dalam alurnya. Setelah Yang Lin tiba, dia melirik Lin Ming, mengangguk padanya sambil tersenyum sebelum dia duduk di kursinya sendiri. Sejak Ouyang Dihua meninggal, status harga mahkota telah meningkat, dan semua kekuatan besar jauh lebih sopan dan murah hati terhadap Yang Lin. Mengikuti di belakang putra mahkota adalah Marsekal Negara, Qin Xiao. Begitu Qin Xiao muncul, semua orang yang hadir dari militer berdiri dan memberi hormat. Bahkan dua jenderal besar bergegas untuk menyambutnya. Tahun-tahun terakhir ini, ketenaran Qin Xiao tak tertandingi di hati orang-orang. Warga kerajaan Sky Fortune mungkin tidak mengetahui nama kaisar, tetapi semua orang mengenali nama Qin Xiao. Mengapit di belakang Qin Xiao adalah Qin Xingxuan dan Mu Yi. Saat Qin Xingxuan muncul, dia langsung menarik tatapan penuh nafsu dari setiap junior aristokrat. Meskipun junior ini jelas tahu bahwa mereka tidak akan pernah mencapai level Qin Xingxuan, mereka mau tidak mau mengirimkan pandangan mengintip. Lin Ming tersenyum padanya dari jauh, dengan sopan menyapanya. Hanya setengah tahun yang lalu, Qin Xiao telah menjadi eksistensi yang tak terjangkau yang jauh di luar jangkauannya. Bahkan hanya dengan melihat kereta Marsekal Quarters telah memenuhi hatinya dengan rasa takjub yang naif. Tapi sekarang, setelah mengenal Mu Qianyu, Lin Ming agak acuh tak acuh setelah melihat Qin Xiao lagi. Dalam benak warga kerajaan Sky Fortune, Qin Xiao adalah dewa yang hidup. Tetapi di luar kerajaan Sky Fortune, dia hanya dianggap sebagai seniman bela diri alam Hautian biasa. Di mata keberadaan seperti Mu Qianyu dan orang-orang seperti dia, seseorang seperti Qin Xiao adalah karakter yang sepenuhnya dapat diabaikan. Pada saat ini, Elder yang memimpin kontes kualifikasi berdiri setelah melihat waktu. Dia berkata, kita akan mulai menarik undian. Kontes kualifikasi dilakukan melalui eliminasi ganda. Dari 5 murid, 1 akan mengucapkan selamat tinggal, dan 4 lainnya akan berpasangan dalam duel. Yang kalah akan memasuki bracket pecundang, dan pemenang akan terus maju. Yang kalah masih bisa melanjutkan kontes. Namun, begitu mereka kalah lagi, mereka akan didiskualifikasi. Akhirnya, pemenang dari kelompok pemenang dan kelompok yang kalah akan menjadi orang-orang yang berpartisipasi dalam pertemuan bela diri fraksi total. Lin Ming meletakkan tangannya di kotak gambar dan mengeluarkan tablet giok. Di tablet giok tertulis, pertama. Diakon yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan nomor perlombaan menulis nomor Lin Ming di papan pengumuman. Akhirnya, semua orang menarik undian mereka. Babak pertama adalah Lin Ming vs Jiang Bin, dan babak kedua adalah Ling Shen vs Zhao Jifeng. Taku telah mengucapkan selamat tinggal. Setelah jadwal terpampang di papan pengumuman, antusiasme penonton memuncak. Lin Ming bertarung di babak pertama, inilah yang mereka semua telah tunggu-tunggu. Di sudut jauh dari panggung bela diri, Jiang Bin sedang melihat ke arah penonton yang bersemangat. Dia dengan dingin tertawa. Zhang Jifeng melirik Jiang Bin, memperhatikan ekspresinya. Dia bertanya sambil tersenyum, apakah kamu tidak puas? Mengapa Anda tidak melihat penonton? Apakah ada satu orang yang menyukai saya? Saya tidak berpikir bahwa ada dari mereka yang tahu nama saya, kata Jiang Bin sambil menyeringai. Jiang Bin adalah bakat bela diri kelas 5. Dia berumur 18 tahun dan kultivasinya telah mencapai puncak dari Bone Forging. Mudah-mudahan, jika semuanya berjalan sesuai harapan, dia akan melakukan terobosan ke periode pulse condensation sebelum dia berusia 20 tahun. Meskipun dia mengakui bahwa kecepatan kultivasinya jauh lebih lambat daripada Lin Ming, dalam hal kekuatan tempur, dia tidak percaya dia lebih buruk. Siapa yang tidak berbakat di sini?
Lin Ming mungkin telah mengalahkan Zhang Guanyu penempaan tulang awal ketika dia hanya berada di tahap mengubah otot, tetapi Zhang Guanyu pada akhirnya adalah murid non-inti. Seberapa sengitnya dia? Apakah ada artinya mengalahkan seseorang seperti itu? Adapun apa yang disebut keajaiban yang terus diciptakan Lin Ming, menurut pendapat Jiang Bin, ini semua adalah lelucon. Jika mengalahkan kentang goreng kecil seperti Zhu Yan dan Zhang Chang dapat dianggap menciptakan keajaiban, maka keajaiban itu terlalu murah. Zhao Jifeng juga mencibir, menggemakan pendapatnya. Adalah normal bagi orang-orang ini untuk tidak mendengar tentang kami. Bagaimanapun, kami bukanlah orang-orang dari kerajaan Sky Fortune, mengapa pemerintah mempublikasikan pencapaian kami? Orang-orang bodoh dan pecundang yang salah informasi ini sedang menunggu Lin Ming untuk menghancurkanmu. Anda perlu menunjukkan kepada orang-orang ini siapa Anda sebenarnya. Aku mungkin tidak menggulingkannya, tapi setidaknya aku tidak akan kalah. Kami berdua adalah seniman bela diri penempat tulang puncak, dan efisiensi pertempuran kami yang sebenarnya lebih tinggi dari seniman bela diri normal pada tingkat yang sama. Mengapa mereka berpikir bahwa saya akan kalah begitu mudah? Lelucon apa? Petik 2. Jiang Bin berasal dari keluarga Jiang, keluarga kultivasi bela diri kuno yang merupakan salah satu dari 4 keluarga bela diri besar yang ada di tepi kerajaan Sky Fortune. Siapapun yang berasal dari salah satu dari 4 keluarga besar ini dilahirkan dengan keunggulan inheren dan sikap sombong yang tinggi. Belum lagi Jiang Bin adalah salah satu murid muda paling luar biasa dari keluarga Jiang. Orang muda seringkali penuh semangat dan kekuatan, tidak mungkin Jiang Bin akan dengan sukarela ditempatkan di bawah orang lain. Setelah kompetisi dimulai dan kita naik ke atas panggung, pastikan Anda menyingkirkan Lin Ming dan saya akan melenyapkan Ling Shen. Lalu kita akan melihat ekspresi seperti apa yang akan dimiliki sekelompok orang bodoh ini. Lin Ming sedang menunggu di atas panggung. Dia sudah memegang tombak lunak mendalam berat, menunggu lawannya muncul. Jiang Bin mengepul dengan aura yang luar biasa saat dia berjalan di atas panggung. Dia memandang Lin Ming dan mencibir, "Lin Ming, saya telah mendengar banyak hal tentang Anda. Di 7 rumah bela diri yang mendalam, Anda adalah seorang jenius yang hanya terlihat sekali dalam 100 tahun. Tapi yang disebut 7 rumah bela diri yang mendalam, ini hanya terdiri dari murid-murid non-inti, 4 keluarga besar kultivasi bela diri yang mengelilingi kerajaan Sky Fortune tidak termasuk. 4 keluarga besar kultivasi bela diri kami memiliki sejarah 1000 tahun. Kami memiliki warisan yang tidak dapat Anda bayangkan." Petik 2. 4 keluarga besar kultivasi bela diri tinggal di perbatasan kerajaan Sky Fortune, menempati gunung spiritual mereka sendiri. Sungguh, mereka memiliki warisan yang membentang hampir 1000 tahun. Dalam 1000 tahun ini, dinasti kerajaan Sky Fortune telah berpindah tangan, dan keluarga yang berkuasa telah digulingkan 6 kali. Tetapi selama semua konflik ini, keempat keluarga besar kultivasi bela diri ini selalu ada. Tidak ada dinasti yang berani melawan mereka. Jika 4 keluarga besar kultivasi bela diri bersatu, maka mereka akan menjadi kekuatan mengerikan yang harus diperhitungkan. Oh, 4 keluarga sudah memiliki warisan 1000 tahun. Lin Ming tersenyum riang, lalu menggelengkan kepalanya. Sebuah keluarga dengan sejarah hanya 1000 tahun bisa dianggap memiliki warisan yang dalam. Itu benar-benar menyia-nyiakan apa yang disebut sejarah 1000 tahun. Jiang Bin melihat wajah tersenyum Lin Ming dan tahu bahwa dia menyangkal klaimnya. Dia tiba-tiba terbakar amarah. "Lin Ming, karena Anda meremehkan 4 keluarga kultivasi bela diri saya yang hebat, maka saya akan membiarkan Anda mengalami pedang leluhur keluarga Jiang." Jiang Bin tidak yakin siapa yang lebih kuat antara dia dan Lin Ming, tetapi setelah melihat Lin Ming meremehkannya, kepercayaan dirinya untuk menang melonjak dengan beberapa poin. "Tunggu saja nak,
Aku akan membuatmu membayar kesombonganmu yang merajalela. Aku akan mengalahkanmu dalam 20 langkah. Saya ingin melihat seperti apa ekspresi yang akan dimiliki pemirsa Anda yang memujanya. Saat Jiang Bin memikirkan ini, pedang panjang harta karun di tangannya segera mulai membeku dengan esensi sejati yang kental. Ini adalah pedang harta karun tingkat menengah, dan juga dianggap sebagai puncak peringkatnya. Pada saat ini, Elder yang bertindak sebagai wasit dengan keras mengumumkan aturan kontes. Anda dapat menggunakan harta apapun, tidak ada batasan kelas. Jika Anda rela mengaku kalah atau tergeletak terluka di tanah, maka Anda otomatis akan kalah. Anda tidak dapat membunuh pihak lawan, dan Anda tidak dapat dengan sengaja melumpuhkan mereka. Kompetisi dimulai sekarang. Petik 2. Suara itu baru saja jatuh, tetapi Jiang Bin sudah mengumpulkan kekuatannya dan mengambil langkah maju, meluncurkan teknik gerakannya untuk mendekati Lin Ming. Ini adalah teknik gerakan leluhur yang hanya dimiliki keluarga Jiang, sungai tanpa jejak. Tubuh Jiang Bin bersinar dan dia larut menjadi serangkaian bayangan. Gerakannya seperti awan mengambang dan sungai yang mengalir, itu benar-benar alami dan penuh dengan rahmat. Bayangan itu berangsur-angsur meningkat, sampai sulit untuk membedakan Jiang Bin yang mana. Penonton tersentak takjub saat mereka menyaksikan adegan ini. Mereka tidak tahu siapa Jiang Bin, mereka hanya tahu dia adalah murid inti rumah bela diri. Adapun kekuatannya, mereka tidak yakin. Tetapi karena mereka secara membabi buta menyembah Lin Ming dengan fanatisme yang mengamuk, mereka hanya menganggap Jiang Bin sebagai karakter sampingan kecil, seseorang untuk diinjak Lin Ming. Tetapi sekarang setelah mereka melihatnya, mereka menyadari bahwa Jiang Bin ini bukanlah bakat umum dari generasinya. Seorang awam menikmati pertunjukan itu, tetapi seorang ahli mengenali seninya. Ada banyak seniman bela diri yang hadir, termasuk beberapa jenderal yang telah mencapai pertengahan atau akhir periode kondensasi pulsa, yang sangat terkejut setelah melihat teknik gerakan ini dari Jiang Bin. Meskipun mereka mengawasi dengan cermat, mereka masih tidak bisa melihat di mana tubuh asli Jiang Bin berada. Hehe, Jiang Bin hanya untuk pamer yang disengaja. Dari 4 teknik pergerakan keluarga besar, sungai tanpa jejak keluarga Jiang adalah yang paling indah dan indah. Seorang seniman bela diri biasa tidak akan memiliki cara untuk melawan teknik gerakan ini, kata Liang Long di tengah kerumunan, saat dia duduk sambil makan kacang pinus. Lin Ming bukanlah seniman bela diri biasa. Jika Jiang Bin telah mencapai titik di mana dia bisa maju dan mundur seperti air yang mengalir dan tidak tersentuh, maka dia akan bisa mengalahkan Lin Ming. Namun teknik pergerakannya baru selesai 50%. Kemenangan atau kekalahan masih belum diputuskan. Namun, dia masih harus bisa memberi Lin Ming beberapa masalah. Zhou Yu memiliki pemahaman yang baik tentang sungai tanpa jejak keluarga Jiang, dan dapat segera mengidentifikasi tingkat teknik gerakan Jiang Bin. Sama seperti banyak penonton yang mengkhawatirkan Lin Ming, Jiang Bin menghunus pedangnya. Tapi, lebih akurat untuk mengatakan bahwa lebih dari selusin Jiang Bin telah menarik pedang mereka. Banyak pedang terangkat pada saat yang sama, esensi sejati yang kental mengembun di ujung pedang, berubah menjadi cahaya pedang yang terlihat yang terpantul di ujungnya. Perwujudan esensi sejati. Dengan itu, banyak penonton yang terkesiap takjub. Manifestasi esensi sejati biasanya hanya dapat dicapai oleh seniman bela diri periode kondensasi puls, tetapi Jiang Bin hanya di puncak penempaan tulang. Bulan melintasi sungai. Jiang Bin memberikan teriakan keras. Suara datang dari semua sisi, dan banyak pedang didorong langsung ke arah Lin Ming. Serangan ini melonjak dengan momentum, esensi sejati mengalir keluar seperti sungai yang deras. Hujan lebat cahaya pedang membuat hati penonton tegang, bagaimana mungkin seseorang bisa bersembunyi dari ini?
Moon Traversing the River adalah salah satu dari 3 skill pedang teratas dari keluarga Jiang. Meskipun Jiang Bin telah mengucapkan kata-kata yang merendahkan Lin Ming, dia tidak berani meremehkan lawannya. Ilmu pedang yang bagus. Pedang adalah sungai, meresapi semua, merebut setiap kelemahan. Ketika bulan keluarga Jiang melintasi sungai dan sungai tanpa jejak digabungkan bersama, itu hampir tak terhentikan. Bagaimana Lin Ming? Petik 2. Sebelum Liang Long bisa menyelesaikan setengah pikirannya, dia sudah tercengang tidak bisa berkata-kata. Dia tampak tak berdaya saat Lin Ming bahkan tidak menggunakan tombak perak mendalam beratnya. Sebaliknya, Lin Ming hanya mengambil langkah maju tiba-tiba, dan meninju dengan tinjunya. Tinju yang menghancurkan tulang sobek tubuh. Bang! Ubin di bawah kaki Lin Ming hancur di bawah kekuatan langkahnya. 5.000 filamen esensi sejati yang bergetar meletus keluar, dan jatuh ke arah Jiang Bin seperti naga banjir yang buas. Jika pedang Jiang Bin seperti sungai deras, maka esensi sejati Lin Ming yang bergetar adalah naga ganas yang menyeberangi sungai. Poh! Semua bayangan Jiang Bin langsung dihancurkan, dan tubuh utama Jiang Bin diserang oleh pukulan Lin Ming. Jiang Bin dikirim terbang mundur seperti layang-layang yang rusak, dan dia memuntahkan seteguk darah segar. Bahkan pedangnya terlempar ke arah lain. Kecuali seorang seniman bela diri terluka parah, mereka tidak akan pernah meninggalkan pedang mereka. Tapi, tidak peduli bagaimana Jiang Bin mencoba bertahan, dia tidak bisa mempertahankan cengkeramannya. Getaran yang mematikan dan kuat ditransmisikan ke gagang pedang dan guncangan yang dihasilkan menghancurkan jaring telapak tangannya. Melihat Jiang Bin jatuh dari panggung bela diri, seluruh penonton bangkit dengan gempar. Meskipun mereka percaya bahwa Lin Ming akan menang, mereka tidak menyangka dia akan menang dalam kemenangan yang lengkap. Orang Jiang Bin itu, yang mengira Lin Ming adalah sampah, sebenarnya dibuang oleh Lin Ming seperti sekantong sampah. Lin Ming bahkan tidak perlu menggunakan tombak lembut mendalam yang berat. Murong Zi menatap, matanya tidak bergerak. Dia bergumam, ini baru 2 bulan, sial, adikmu, bagaimana hewan ternak ini bisa berkembang pesat? Apakah Anda benar-benar ingin memberi saudari ini serangan jantung? Episode ke-227, dengan judul Kekuatan Ling Sen. Langsung ke dalam alurnya, Liang Long menutup mulutnya, bahkan tidak memecahkan kacang pinus di antara giginya. Saat dia mengingat kata-kata angkuhnya sendiri dari sebelumnya, dia merasa wajahnya memanas. Dia mengatakan bahwa dia juga ingin naik ke atas panggung dan menguji kemampuan Lin Ming, tetapi saat ini, jika dia naik ke atas panggung, dia kemungkinan besar akan mengikuti jejak Jiang Bin. Liang Long lebih kuat dari Jiang Bin, tapi seberapa besar? Apakah ini benar-benar seniman bela diri penempat tulang puncak? Kekuatannya setidaknya sama dengan seniman bela diri periode kondensasi puls tengah. Liang Long menelan ludah. Dia tidak bisa membantu tetapi melirik Zhou Yu di sebelahnya. Wajah Zhou Yu tenggelam seperti batu di air, dan matanya suram. Apa yang dia pikirkan, tidak ada yang tahu. Qin Zia mengangguk dari kursi kehormatannya, tidak bisa menyembunyikan senyum gembiranya. Lin Ming ini, setelah keluar bertualang, kekuatannya telah meningkat terlalu banyak saat dia kembali. Jika 2 bulan lalu ketika Lin Ming hanya berada di tahap mengubah otot, maka tidak mungkin dia cocok dengan Jiang Bin. Hehe, anak ini mungkin punya kartu lain. Saya sangat menantikan apa yang terjadi selanjutnya. Sun Youdao mengelus jenggotnya, wajahnya penuh senyum. Bagi seseorang seusia dan kultivasinya, tidak mungkin membuat terobosan. Dengan demikian, dia hanya bisa bangga dalam menghasilkan murid yang paling unggul dan berbakat. Bagi Sun Youdao, ini adalah kenyamanan dan kepuasan terbesar yang bisa dia miliki. Kemenangan untuk Lin Ming.
Wasit kompetisi Elder juga telah teralihkan beberapa saat sebelum dia mengumumkan hasil dari pertandingan ini. Sebagai penatua dari 7 lingkaran dalam rumah bela diri yang mendalam, dia jelas tahu betul betapa kuatnya Jiang Bin. Meskipun kultivasinya berada di puncak penempaan tulang, dia pasti bisa bertarung secara merata dengan seniman bela diri periode kondensasi pulsa yang lemah. Tapi sekarang dia benar-benar telah dikalahkan oleh Lin Ming dengan satu gerakan. Bukankah ini berarti bahwa Lin Ming setidaknya bisa langsung membunuh seniman bela diri periode kondensasi puls yang lemah? Seorang bocah puncak Bon Forging yang hanya membutuhkan 1 detik untuk membunuh seorang seniman bela diri periode kondensasi puls, konsep absurd macam apa itu? Tetua ini bertanya-tanya. Setelah Lin Ming mencapai periode kondensasi puls, apakah dia juga hanya perlu sedetik untuk membunuhnya? Wasit menatap Lin Ming dalam-dalam, dan kemudian mengumumkan, pertandingan kedua, Ling Shen vs Zhao Jifeng. Pertandingan kedua akan segera dimulai. Jiang Bin telah memasuki kelompok pecundang, tetapi melihat keadaan dia saat ini, tidak ada gunanya dia melakukannya, tidak mungkin baginya untuk menjadi salah satu dari 2 kontestan teratas. Sekarang giliranmu untuk naik ke panggung. Taku menghela nafas dan menepuk bahu Ling Shen dengan penuh dukungan. Sepertinya tidak ada harapan bagiku untuk pergi ke pertemuan bela diri fraksi total. Saya tidak bisa mengalahkan Anda, dan sekarang melihat Lin Ming, saya tahu saya tidak bisa mengejar monster seperti dia. Iya, setelah saya lulus, saya harus bersiap untuk bergabung dengan tentara. Petik 2. Meskipun Taku menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dia masih memiliki senyum ramah di wajahnya. Dia tidak terlalu sedih atau patah hati tentang ini. Setelah Lin Ming kembali, Taku mengetahui bahwa kultivasi Lin Ming telah mencapai puncak penempaan tulang. Dia memiliki sedikit kecurigaan bahwa dia tidak akan menjadi tandingan Lin Ming, tetapi dia tidak berpikir bahwa jarak di antara mereka akan begitu besar. Setelah saya lulus, saya akan bergabung dengan Anda dan juga masuk tentara. Paling cocok untukku di sana. Ling Shen diam-diam mencabut pedang berat lamanya. Dia tidak memiliki cincin spasial, jadi dia membawa pedang berat di punggungnya. Dengan menggunakan metode ini, dia terus mengasah hubungannya dengan pedang ini, sampai dia mencapai alam menjadi satu dengan pedangnya. Teman lama Ling, jika seseorang di sini akan mengalahkan Lin Ming, itu akan menjadi dirimu. Saya pikir Anda akan mendapatkan pertarungan terbaik, kata Taku kepada Ling Shen saat dia melihat jauh, pandangannya jatuh pada Lin Ming. Ling Shen diam. Jika apa yang Lin Ming tunjukkan barusan adalah kekuatan sejatinya, maka Ling Shen bisa menyamai dia, dan bahkan menang. Tapi, bisakah ini benar-benar menjadi batas kekuatan sejati Lin Ming? Mungkin dia punya kartu tak dikenal lainnya yang belum dia tunjukkan. Cukup tak terduga. Inilah yang dirasakan Ling Shen tentang Lin Ming. Setelah Ling Shen berjalan ke atas panggung, dia segera menarik perhatian semua orang yang hadir. Ini adalah kakak magang senior dari 7 tempat tinggal surgawi yang mendalam. Dia diam-diam menduduki posisi ini selama beberapa tahun. Terlepas dari apakah itu Zhang Guanyu atau Taku, mereka masih jauh dari tandingannya. Tidak jelas seberapa kuat Ling Shen sebenarnya. Desas-desus hanya menyatakan bahwa ketika dia berada di puncak mengubah otot, kekuatannya telah melampaui seniman bela diri periode kondensasi pulsa awal. Sekarang Ling Shen telah menerobos ke tahap penempaan tulang, seberapa tinggi kekuatannya. Hati setiap orang yang hadir dipenuhi dengan harapan yang membara, termasuk Lin Ming. Dia sangat penasaran. Meskipun kemajuan kultivasi Ling Shen lambat, dia telah bekerja dengan hati-hati dan membuat kemajuan yang stabil dan akhirnya usahanya membuahkan hasil. Niat bela diri Ashura Ling Shen tidak membantu dalam kultivasinya. Tapi, dalam hal melatih kekuatan tempur seorang seniman bela diri, itu mampu mencapai efek maksimal.
Dalam aspek ini, niat bela diri yang halus benar-benar lebih rendah. Ling Sen. Saat Ling Sen berdiri di atas panggung bela diri, dia diam-diam mengamati lawannya dan melaporkan namanya. Suaranya dipenuhi dengan niat dingin dan membunuh. Ini adalah pengalaman yang dia peroleh dari pembantaian tanpa akhir dalam niat bela diri asyuranya. Keluarga Zhao, Zhao Jifeng. Suara Zhao Jifeng malu-malu. Setelah temannya benar-benar dihancurkan oleh Lin Ming, Zhao Jifeng telah kehilangan sikap berani dan angkuhnya. Dia tidak merasa bahwa dia bisa sepenuhnya memahami Ling Sen. Sial, Lin Ming itu orang yang aneh. Tidak mungkin aku adalah tandingannya. Saya tidak bisa kalah dalam babak ini dari Ling Sen. Jika saya dikalahkan, maka saya akan dipaksa keluar dari pertemuan bela diri fraksi total. Zhao Jifeng berpikir sendiri. Cengkeramannya di sekitar pedang hitam semakin erat. Meskipun dia tidak berharap untuk mencapai hasil yang bagus di pertemuan bela diri fraksi total, Zhou Yu dari keluarga Zhou dan Liang Long dari keluarga Liang dipilih sebagai peserta dalam pertemuan bela diri. Jika dia tersingkir, maka akan mempermalukan nama keluarganya. Kemudian, dia akan kehilangan posisinya di dalam keluarganya. Dengan pemikiran ini, Zhao Jifeng mengertakkan gigi. Ayo berjuang. Wasit melangkah ke atas panggung, dan dengan lantang mengumumkan, saya tidak akan mengulangi peraturan kompetisi. Pertandingan dimulai sekarang. Saat suara wasit jatuh, Zhao Jifeng mengambil satu langkah ke depan dan menyeret pedang hitamnya keluar. Saat pedang itu melengkung, seberkas cahaya hitam mengikutinya, sepanjang beberapa puluh kaki. Cahaya pedang ini berbentuk bulan sabit. Melihat dari kejauhan, seolah-olah bulan hitam besar tiba-tiba turun ke bumi. Faling muncut, Zhang Jifeng berteriak. Dia dengan erat menggenggam pedang hitam di kedua tangan, dan dengan kejam memotong Ling Sen. Cahaya pedang ini bahkan mampu menghalangi matahari, seolah-olah malam telah tiba. Mata Ling Sen terkondensasi. Dia memegang pedang berat di tangannya dan menyerang. Pedang beratnya sangat lambat, tidak mungkin untuk menyalip potongan bulan jatuh Zhao Jifeng. Tetapi pada saat pedang dan pedang bersilangan satu sama lain, pemandangan yang tidak bisa dimengerti terjadi. Tubuh Zhao Jifeng tiba-tiba berhenti, saat pedang Ling Sen tiba di depannya. Peng! Suara yang sangat jernih bergema di udara, potongan bulan jatuh Zhao Jifeng tiba-tiba pecah seperti pecahan kaca, pecah menjadi pecahan hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Zhao Jifeng bergetar, dan dia tiba-tiba jatuh ke bawah seperti sekantong beras yang jatuh dari udara, menghantam lantai dengan keras. Dia tidak dipotong oleh angin pedang Ling Sen, dia juga tidak terluka. Dia bahkan tidak memuntahkan darah. Tetapi pada saat itu, dia telah jatuh ke tanah dan tidak bangkit kembali. Ling Sen mencabut pedang berat itu, meletakkannya kembali ke punggungnya, dan berbalik untuk pergi. Dia bahkan tidak melirik Zhao Jifeng dari belakang. Seluruh penonton tercengang. Jelas cahaya pedang Ling Sen bahkan belum menyentuh tubuh Zhao Jifeng. Jadi mengapa Zhao Jifeng tiba-tiba menyentuh lantai? Liang Long, Zhou Yu, dan yang lainnya tidak mengerti. Lin Ming mengerutkan alisnya. Kekuatan jiwanya sangat kuat, dan indera persepsinya jauh lebih tajam daripada pria normal. Dia samar-samar merasakan sesuatu. Ling Sen telah melepaskan semacam aura pembunuh yang menembus tubuh Zhao Jifeng, memberinya luka dalam. Pertandingan kedua, kemenangan untuk Ling Sen. Wasit menyelidiki kondisi Zhao Jifeng dengan persepsinya dan menemukan bahwa tidak ada kerusakan permanen yang terjadi. Dia memerintahkan beberapa orang untuk membawa Zhao Jifeng ke bawah. Setelah wasit mengumumkan hasilnya, penonton pun heboh. Ini adalah kemenangan. Itu selesai dalam satu serangan, dan Zhao Jifeng bahkan belum tersentuh. Apa yang sedang terjadi? Mendengarkan obrolan penonton yang bersemangat, wajah Liang Long dan Zhou Yu digantung dengan rasa malu.
Sebaliknya, mereka sekarang senang karena hampir tidak ada yang tahu tentang mereka, dan tidak tahu identitas mereka sebagai murid inti keluarga kultivasi bela diri. Jika tidak, mereka benar-benar perlu menemukan lubang untuk dirayapi. 2 pertandingan berturut-turut, 2 dari 4 junior keluarga besar telah tersingkir. Dan tidak hanya itu, tapi mereka semua dikalahkan dalam waktu kurang dari sedetik. Lin Ming sangat galak, tapi mengapa Ling Shen juga sangat tidak normal? Kekuatan Liang Long dan Zhou Yu tidak lebih kuat dari Zhao Jifeng dan Jiang Bin. Artinya, Lin Ming dan Ling Shen juga bisa langsung mengalahkan mereka. Ini Ling Shen benar-benar memberi saya kejutan yang menyenangkan, kata Qin Zia sambil melihat punggung Ling Shen saat dia pergi. Dia diam-diam terkejut. Dia berasumsi bahwa Ling Shen tidak akan menjadi tandingan Lin Ming. Tapi sekarang sepertinya kedua orang itu akan bertarung dengan baik. Itu pasti karena semangat pembantaiannya. Ling Shen tidak memiliki cinta atau keinginan di dalam hatinya, hanya pembantaian tanpa akhir. Ini adalah iblis jantung seni bela dirinya. Tetapi pada saat yang sama, itu juga merupakan senjata tertinggi. Niat membunuhnya bisa menjadi esensi yang digunakan dalam serangan langsung. Alasan Zhao Jifeng berhenti adalah karena dia dipaksa melakukannya oleh aura pembunuhan Ling Shen. Ini adalah kekuatan yang tidak bisa dilihat dengan mudah. Petik 2. Sun Youdao telah hidup selama lebih dari 100 tahun. Meskipun kekuatannya dianggap di puncak levelnya, dia memiliki pengalaman yang sangat kaya, dan mampu membedakan metode serangan Ling Shen hanya dengan sekilas. Qin Zia berkata, tidak hanya itu, tetapi Ling Shen mampu mengumpulkan dan menyatukan semua aura pembunuh di sekitarnya menjadi bentuk kental, menciptakan semacam domain pembunuhan. Jika kekuatan seseorang tidak mencukupi, mustahil untuk menembus perlindungan ini. Untuk dapat menciptakan kemampuan semacam ini, persepsi Ling Shen benar-benar menakutkan. Tidak heran kekuatannya tumbuh begitu cepat. Beberapa tahun terakhir ini saya tidak terlalu memperhatikan Ling Shen, dan sekarang kekuatannya benar-benar telah mencapai tingkat ini. Petik 2. Hehe, ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Saya pikir pertandingan antara Lin Ming dan Ling Shen akan menjadi pertandingan sepihak, tetapi ini telah menambah ketegangan. Menurutmu siapa yang akan menang? Qin Zia menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Dalam pertandingan ini, baik Ling Shen dan Lin Ming tidak menggunakan kekuatan penuh mereka masih menyembunyikan sebagian besar kemampuannya. Kami hanya bisa melihat kartu tersembunyi siapa yang lebih ganas. Kali ini ketika kita pergi ke fraksi total, saya akan mengajukan petisi agar Ling Shen menjadi murid inti. Itu terlalu buruk. Meskipun Ling Shen berbakat, bakat budidaya seni bela dirinya terlalu biasa. Kecepatan kultivasinya terlalu lambat. Petik 2. Ling Shen sudah berusia 21 tahun, dan baru berada di tahap bone forging. Dia mungkin akan mencapai periode kondensasi pulsa pada 24 atau 25, dan akan lebih dari 30 sebelum dia mencapai alam Hautian. Ketika dia mencapai puncak alam Hautian, dia kemungkinan besar akan berusia 40 atau 50 tahun. Pada saat itu, dia pasti sudah melewatkan waktu terbaiknya untuk menyerang kemacetan alam Xiantian. Saat pertandingan Ling Shen berakhir, kompetisi kualifikasi memasuki babak kedua. Lin Ming akan segera cocok dengan Ling Shen dan Taku. Saat penonton memikirkan kemenangan luar biasa Ling Shen dari beberapa saat yang lalu, mereka semua dipenuhi dengan semangat yang antusias. Kerajaan Sky Fortune akan mendapatkan master bela diri yang ekstrim dan yang paling mendebarkan adalah bahwa itu akan diputuskan dalam pertarungan antara Lin Ming dan Ling Shen. Ini akan menjadi bentrokan sengit antara dua lawan yang seimbang. Itu benar-benar membuat darah semua orang mendidih karena kegembiraan. Bahkan dua jenderal besar yang hadir histeris dengan kegembiraan. Bagi seseorang seperti mereka,
yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dan telah melalui banyak kesulitan dalam hidup, hanya ada sedikit yang dapat mengisi mereka dengan begitu banyak semangat. Tapi sekarang, mereka sekali lagi mengalami gairah sedih yang mendorong mereka ketika mereka masih muda. Dalam bentrokan antara dua talenta top ini, siapa yang akan menjadi yang teratas? Marshal negara bagian Qin Xiao juga melihat Lin Ming dalam cahaya baru. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Jika bukan karena cucunya Qin Xingxuan mengatakan bahwa dia ingin mencapai alam Xiantian, dan menolak untuk mempertimbangkan apapun tentang pernikahan, maka dia pasti akan mencoba merebut Lin Ming untuk menjadi suami cucunya. Episode ke-228, dengan judul Melawan Taku, langsung ke dalam alurnya. Babak kedua kompetisi akan segera dimulai. Apakah kalian berdua butuh waktu untuk istirahat? Wasit penatua secara simbolis bertanya pada Lin Ming dan Ling Shen. Sebenarnya, pendapatnya adalah bahwa tidak ada dari mereka yang menyia-nyiakan usaha sama sekali. Mereka berdua kemungkinan besar tidak perlu memulihkan diri. Benar saja, Ling Shen dan Lin Ming secara bersamaan menggelengkan kepala. Kalau begitu, mari kita mulai putaran kedua. Wasit Elder mengeluarkan kotak gambar lagi. Kali ini, kotak gambar hanya memuat 2 piring. Salah satunya untuk bertarung, yang lainnya adalah selamat tinggal. Taku sudah menggambar Bai, jadi kali ini terserah Ling Shen dan Lin Ming untuk menarik undian. Saat ini, Taku angkat bicara, tidak perlu menggambar apapun. Hanya tersisa 3 orang, dan saya tidak bisa mengalahkan mereka berdua. Tapi, saya masih ingin bertanding melawan Lin Ming. Ini sudah dijadwalkan jauh sebelumnya, kata Taku sambil menatap Lin Ming. Bagaimana dengan junior magang Brother Lin? Mari kita bertanding di atas panggung, apakah itu keren denganmu? Anda masih harus mengalahkan saya jika Anda menginginkan Blue Miracle Pill. Petik 2. Lin Ming tertawa dan setuju, mengapa tidak? Sungguh menyenangkan. Sekarang kita berbicara. Ayolah, kata Taku sambil melompat ke atas panggung bela diri. Dia juga mengambil tongkat 8 kakinya sendiri. Tongkat besi elastis ungu tua itu setebal telur, dan 2 pita emas melingkari tongkat itu. Pita emas ini dipasang untuk mencegah senjata lawan meluncur ke bawah poros dan melukai jari-jarinya. Lin Ming melihat senjata Taku dan berpikir sejenak. Kemudian, dia mengeluarkan tombak penetrating rainbow miliknya sendiri dari cincin spasialnya. Sejak dia mendapatkan tombak lembut mendalam yang berat, dia tidak menggunakan tombak pelangi penetrasi untuk waktu yang lama. Kali ini dia mengeluarkannya karena dia tidak ingin memanfaatkan senjata Taku. Terlalu sulit untuk menemukan staf harta karun, terutama ketika seseorang membutuhkannya untuk menjadi elastis. Selama bertahun-tahun, Taku telah menggunakan tongkat besi elastis berwarna ungu tua. Taku melihat Lin Ming telah menukar senjatanya dan tersenyum. Junior magang Brother Lin, kamu tidak perlu mengganti senjata. Sejujurnya, sejak saya naik panggung hari ini, saya tidak berencana bersaing melawan Anda dalam seni bela diri. Petik 2. Lin Ming terkejut. Jika kita tidak akan mengadakan pertandingan seni bela diri, lalu bagaimana Anda ingin menyelesaikan kontes ini? Taku menyeringai nakal, dan terkekeh, aku ingin membandingkan kekuatan. Suaranya nyaring dan jelas, seluruh hadirin bisa mendengar kata-kata yang diucapkannya. Mendengar ini, Murongzi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Jika mereka tidak akan membandingkan seni bela diri tetapi hanya kekuatan, maka jelas bahwa Lin Ming akan kalah. Taku memiliki kekuatan ilahi bawaan, dan metode kultivasi yang dia latih juga melembutkan tubuh dan meningkatkan kekuatan. Dia adalah murid terkuat dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Lin Ming tidak lemah, tapi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Taku? Dia tidak bisa membantu tetapi bergumam kepada Jing Yun,
Taku gorila besar itu. Dia biasanya terlihat sangat jujur tapi siapa tahu dia adalah binatang yang licik. Meskipun Lin Ming adalah hewan ternak, kekuatan hewan ternak pasti kurang dari seekor gorila besar. Petik 2. Bai Jingyun tersenyum pada Murong Zi dan dengan cemas berkata, sejak Taku mengatakan itu maka dia sudah menyerah pada pertandingan ini. Dia hanya ingin adu kekuatan fisik dengan Lin Ming. Petik 2. Dan seperti yang telah diprediksi Bai Jingyun, Taku berkata, junior magang saudara Lin, dalam hal kekuatan total, aku jauh dari tandinganmu. Oleh karena itu aku akan menyerah lebih dulu. Kecepatan saya buruk, kekuatan serangan saya buruk, dan kultivasi saya tidak bagus. Namun, kekuatan fisik saya adalah sesuatu yang layak saya lakukan. Saya tahu bahwa magang junior Brother Lin juga unggul dalam aspek ini. Ketika Anda pertama kali memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam, Anda dianggap memiliki kekuatan ilahi bawaan dan bentuk awal pertempuran Anda sebagian besar melibatkan pertemuan langsung lawan Anda secara fisik. Pada saat itu saya berpikir untuk menunggu sampai kultivasi Anda mencapai yang sama dengan saya, sebelum melakukan persaingan kekuatan tubuh yang sungguh-sungguh sehingga kita bisa melihat siapa yang nomor 1 dalam hal kekuatan di 7 rumah bela diri yang mendalam. Jadi bagaimana dengan itu? Petik 2. Saat Taku mengatakan ini, dia dengan santai menekuk tongkat setinggi 8 kaki di tangannya. Tongkat besi elastis ungu tua, yang setebal telur, mudah ditekuk seperti tongkat kayu tipis, mengambil bentuk apapun yang diinginkan Taku. Lin Ming melihat ini dan tertawa. Baik, lalu mari kita bandingkan kekuatan. Namun, saya tidak akan memanfaatkan Anda. Pertandingan kami akan ditentukan oleh siapa yang memiliki kekuatan lebih besar. Yang memiliki kekuatan fisik paling besar akan menang. Petik 2. Taku tertegun. Dia langsung menolak idenya, tidak perlu, aku juga menantikan pertarunganmu dengan Ling Shen. Jika aku melawannya tidak akan ada artinya, dan itu akan sangat membosankan. Aku sudah lupa berapa kali aku dianiaya oleh orang yang kejam itu, aku lebih suka dia tidak mempermalukanku di depan umum di bawah pengawasan orang banyak. Petik 2. Taku tertawa terbahak-bahak saat dia menjelaskan. Lin Ming juga tersenyum dan menantang, meskipun Anda mengatakan itu, apakah menurut Anda saya akan kehilangan kekuatan Anda? Aku tidak mengatakan bahwa kamu pasti akan kalah, tapi... Taku dengan licik menyeringai, memperlihatkan deretan lurus dari gigi putih berkilau, ada kemungkinan besar aku akan menang hari ini. Haha, jangan katakan apa-apa lagi, kita akan lihat sendiri. Saat Lin Ming mengatakan ini, dia mengguncang tombak pelangi penetrasi di tangannya. Tombak pelangi penetrasi setinggi 8 kaki bergoyang-goyang seperti mata air yang sangat bergetar. Baik, Taku berteriak keras, dan terdengar suara robekan besar saat semua pakaian yang menutupi bagian atas tubuhnya robek, terbang ke segala arah. Dia mengungkapkan tubuh besar berkilau dengan otot yang tebal dan keras, seperti granit. Taku tingginya 9 kaki, hampir 2 kepala lebih tinggi dari Lin Ming. Ketika dia berdiri di depan seseorang, dia akan menghalangi sinar matahari mencapai mereka, seperti menara besi yang besar. Biasanya orang baik dari kerajaan Sky Fortune memiliki tinggi sekitar 7 kaki. Jika mereka berada pada ketinggian ini, mereka dengan bangga menyebut diri mereka anak setinggi 7 kaki. Tetapi jika seseorang seperti mereka berdiri di depan Taku, mereka bahkan tidak akan mencapai bahunya. Saat Taku melatih kekuatannya, semua otot tubuhnya mulai mengeluarkan suara ledakan yang eksplosif. Dadanya yang mengesankan lebih tebal dari tong air, dan pahanya yang besar lebih besar dari ember. Pembuluh darah biru yang melilit tubuhnya seperti cacing tanah yang berputar. Bentuk tubuh dan ukurannya terlalu dibesar-besarkan, membuat seluruh penonton berseru kaget saat mereka memanjakan mata. Orang ini hanyalah beruang besar. Datang. Taku menghentakkan kakinya,
dan langsung berjongkok dalam posisi kuda. Saat kakinya menginjak lantai, terjadi ledakan keras saat ubin di bawahnya hancur berantakan. Lin Ming tidak bisa menahan desahan pujian. Ubin tahap bela diri ini telah melalui pemrosesan khusus dan sangat tahan lama. Tapi hanya dengan langkah biasa oleh Taku dan hanya kekuatan tubuh manusianya, ubin ini telah pecah berkeping-keping. Ini benar-benar kekuatan ilahi bawaan. Lin Ming juga perlahan menanggalkan jubahnya, memperlihatkan otot-otot yang dijalin dengan baik dan indah yang dia sembunyikan di bawahnya. Dibandingkan dengan otot batu Taku dan bagian luar yang kokoh dan kokoh, tubuh Lin Ming tampak agak lembut dan lentur. Karena dia telah berlatih seni bela diri selama 4 tahun, Lin Ming telah terpapar angin, hujan, dan paparan sinar matahari selama berjam-jam. Karena dia juga telah mendobrak untuk waktu yang lama, tubuh Lin Ming telah meninggalkan bekas luka dan kapalan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, setelah menyerap kekuatan vitalitas yang sangat besar dan juga menjalani pembasuhan otot dan sumsumnya beberapa kali, kapalan dan bekas lukanya perlahan-lahan terkelupas seiring waktu. Sekarang melihat Lin Ming saat ini, dia tampak seperti tuan muda kaya yang belum pernah bekerja sebelumnya. Lin Ming hampir berusia 16 tahun. Dia tumbuh menjadi pria muda yang tinggi. Kelembutan seperti anak kecil di wajahnya perlahan lenyap. Bersama dengan otot-ototnya yang terukir indah, sangat mudah untuk mengabaikan usia aslinya. Meskipun penampilan Lin Ming tidak bisa dianggap giok surgawi, dia masih merupakan spesimen pria yang sangat tampan dan luar biasa. Saat dia menanggalkan jubahnya, ada beberapa gadis yang hadir yang tidak bisa membantu tetapi berteriak histeris ketika mereka mengulurkan tangan mereka yang menggenggam padanya. Sungguh sekelompok pelacur. Murong Zi dengan jijik mengerutkan bibirnya. Menurut pendapatnya, Lin Maniaks gila Lin Ming hanya menjual diri mereka sendiri dengan kerugian, karena tidak mungkin dia akan menikahi salah satu dari mereka. Mereka mungkin tahu bahwa tidak ada harapan bahkan untuk menjadi selir, jadi apa gunanya menjadi sekumpulan nimfa yang gila seks. Bai Jingyun tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. Dia juga setuju dengan Murong Zi. Tidak mungkin bagi Lin Ming untuk terkandung dalam kerajaan Sky Fortune. Suatu hari, dia akan pergi dari sini. Saat Lin Ming dan Taku saling berhadapan di atas panggung, struktur tubuh mereka benar-benar luar biasa. Ini benar-benar membuat banyak dari mereka yang hadir khawatir, bagaimana Lin Ming bisa mengalahkan beruang besar ini dengan kekuatan. Lin Ming memegang tombak di tangan kanannya, lengannya menyentuh batang tombak, dan sikunya menekan pangkal tombak. Dia memperpanjang penetrating rainbow secara horizontal, dan mengambil posisi Iron Bridge Blocks the River. Awas! Taku dengan keras menginjak kedua kakinya di tanah. Ubin di bawahnya hancur berkeping-keping, dan tubuhnya tidak berbeda dari kapal perang besar yang datang dengan deras ke depan. Hah! Taku mencengkeram tongkat besi elastis ungu tua di kedua tangan dan menabrak Lin Ming. Lin Ming menjatuhkan diri ke posisi kuda, mengangkat tombak pelangi penetrasi di atasnya, menghadapi serangan langsung Taku ini. Bang! Dampak besar itu menyebabkan ubin di bawah kaki Lin Ming patah. Keduanya tidak menggunakan keterampilan bela diri atau metode kultivasi, apa yang mereka gunakan sepenuhnya dan hanya kekuatan fisik. Saat tongkat dan tombak saling menyerang, mereka mulai berderit saat logam dibengkokkan. Batang tombak dan batang tongkat sudah dibengkokkan seperti busur, kewalahan, di ambang patah. Saat dua kekuatan kuat bertabrakan, tanah di bawah mereka berdua mulai menghasilkan retakan tipis yang menyebar seperti jaring laba-laba. Penonton menonton dengan napas tertahan dan ketakutan, apakah ini benar-benar kekuatan manusia? Lin Ming merasakan bahaya yang ditimbulkan oleh tombak penetrating rainbow. Tidak sulit untuk menahan serangan ini, tetapi dia tahu bahwa jika dia menyembur keluar dengan kekuatan penuhnya,
dia pasti akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada tombak penetrating rainbow miliknya. Tombak ini telah mengikutinya untuk waktu yang lama, dia tidak tahan melihatnya rusak seperti ini. Mari beralih ke cara lain. Jika kita terus begini, senjata kita tidak akan mampu menanggung beban. Dalam pertarungan yang sulit, Lin Ming masih bisa berbicara dengan tenang. Jelas, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Saya setuju. Bagaimana Anda ingin melakukan ini? Petik 2. Jangan gunakan senjata. Mari bergulat. Petik 2. Taku berpikir sejenak, lalu menggeram, aku lebih besar darimu. Jika kami bergumul, Anda akan dirugikan. Kami akan menggunakan pilar pengukur kekuatan, itulah cara yang paling langsung. Petik 2. Pilar pengukur kekuatan. Baik, setelah Taku menyebutkan pilar pengukur kekuatan, Lin Ming juga ingin mengetahui batas kekuatan fisiknya sendiri. Dia sudah lupa sudah berapa lama sejak terakhir kali dia menggunakan pilar pengukur kekuatan. Kontes seni bela diri ini mengambil giliran yang aneh. Sekarang pertandingan ini diringkas untuk bersaing dengan pilar pengukur kekuatan. Penonton juga menunggu dengan ekspektasi tinggi, mereka penasaran seperti apa batas kekuatan kedua pemuda ini. Wasit, bisakah Anda menyiapkan pilar pengukur kekuatan? Lin Ming bertanya. Ya, tentu saja saya bisa. Ruang pengukuran kekuatan Seven Profound Martial House tidak terlalu jauh. Wasit Elder memberikan perintah dan dua seniman bela diri berlari. Hehe, pilar pengukur kekuatan. Aku ingat tahun lalu, anak laki-laki Taku ini bisa mendapatkan hasil 8.000 jin. Saat itu, dia baru pada tahap awal bone forging. Pada saat itu, budidayanya tidak stabil karena ia baru saja memulai penempaan tulang esensi sejati. Sekarang, dia telah mencapai tahap bone forging tengah. Mungkin dia sudah mencapai sukses besar dari esensi sejati penempaan tulang. Kali ini dia pasti bisa mencapai lebih dari 9.000 jins, 9.000 jins. Bahkan seorang seniman bela diri puncak Pulse Condensation hanya memiliki sekitar 8.000 jins kekuatan fisik. Anak laki-laki ini, Lin Ming, benar-benar jatuh ke dalam perangkap Taku kali ini. Sun Youdao tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Tidak mudah untuk meningkatkan kekuatan fisik seseorang. Mulai dari penempaan tulang awal hingga penempaan tulang tengah, kekuatan esensi sejati seseorang akan meningkat beberapa kali lipat, tetapi kekuatan fisik tidak akan tumbuh sebanyak itu. Oleh karena itu, keuntungan dari kekuatan ilahi bawaan menjadi kurang jelas saat dikembangkan lebih lanjut. Qin Zia tersenyum tanpa sepatah kata pun. Bagi Taku, menang atau kalah itu tidak penting. Yang dia inginkan hanyalah dikenal sebagai nomor satu dalam kekuatan fisik di 7 rumah bela diri yang mendalam. Taku ingin berusaha sekuat tenaga dan pantang menyerah. Lin Ming sendiri tidak lemah. Saya ingin tahu seberapa tinggi tingkat kekuatannya. Petik 2. Pilar pengukur kekuatan dengan cepat dipindahkan, dan ditempelkan pada formasi arai di atas panggung. Pilar pengukur kekuatan kristal hitam dengan cepat berdiri di tengah panggung bela diri, menunggu. Cahaya di pilar kristal bisa mencapai 12 kaki. Setiap kaki mewakili 1.000 jins. Taku naik ke atas panggung dengan senyum masam. Junior magang Brother Lin, aku akan pergi dulu. Baiklah, kamu pergi dulu. Episode ke-229, dengan judul Lebih dari 10.000 jins kekuatan. Langsung ke dalam alurnya. Saat Taku berjalan ke atas panggung, kebisingan dari kerumunan akhirnya mereda. Saat Taku berdiri di depan pilar pengukur kristal, dia memegang tongkat besi elastis ungu tua miliknya. Tiba-tiba, dengan suara ledakan yang keras, itu langsung dimasukkan ke dalam tanah, menembus lantai keramik. Taku meremas tinjunya, mematahkan persendiannya. Suara retakan itu seperti petir mini. Dia melebarkan kakinya, perlahan-lahan menurunkan dirinya menjadi kuda-kuda jongkok.
Dia kemudian menarik napas dalam beberapa kali, sepenuhnya menstabilkan kondisi mental dan fisiknya. Dia seperti seekor singa yang menunggu waktu dan energinya untuk membuat satu pukulan fatal. Seluruh penonton, termasuk Jenderal Besar, Liang Long, Zhou Yu, dan yang lainnya, menonton dengan napas tertahan, menunggu Taku menyerang. Berderak, dengan suara ledakan lain dari sambungan yang muncul, Taku mengepalkan tangan kanannya. Dia mengarahkannya ke targetnya dan dia perlahan membukanya kembali. Hah! Taku berteriak, dan seluruh tubuhnya mendorong ke depan. Tangan kanannya seperti meteor saat menghancurkan pilar. Hanya ada suara memekakkan telinga dari pilar kristal yang tertancap saat itu bergetar, hampir seperti akan meledak. Cahaya kristal meletus ke atas seperti geyser, hingga naik lebih tinggi dari Taku. 9 kaki 5 inci. 9.500 jins. Seluruh penonton gempar. Hasil ini melebihi batas seorang seniman bela diri tahap transformasi tubuh. Bahkan seniman bela diri periode kondensasi puncak pulsa hanya akan memiliki sekitar 8.000 jins. Bahkan seniman bela diri alam Hautian akan merasa sulit untuk melampaui 9.000 jin. Ini karena semakin lama seorang seniman bela diri dibudidayakan, semakin mereka harus mengandalkan esensi sejati mereka. Bagaimanapun, ada batasan seberapa tinggi kekuatan manusia bisa tumbuh. Saat seseorang mendekati batas itu akan menjadi semakin sulit. Bahkan kekuatan fisik Qinzia sendiri belum tentu lebih kuat dari Taku. Semua orang tidak bisa membantu tetapi melihat Lin Ming. Memang benar bahwa Lin Ming terkenal karena kekuatannya, tetapi 9.500 jin hanya seperti gunung. Itu melampaui tantangan masa lalu itu. Junior magang Brother Lin, giliranmu. Taku menggosok tinjunya. Dia cukup puas dengan hasilnya. Sebelumnya, ia telah melakukan beberapa uji coba sendiri dan skor tertinggi yang ia raih adalah 9.500 jins. Lin Ming berjalan ke atas panggung, dan kemudian, dia menyentuh kolom kristal. Dia sedang menguji kekuatan arai yang mengikat. Dia merasa tidak apa-apa, itu harus bisa menahan kekuatannya. Semua orang menahan napas, menunggu serangan Lin Ming. Mereka semua ingin tahu seberapa tinggi dia bisa menggapai. Lin Ming menenangkan pikiran dan tubuhnya. Dia seperti busur yang sedang mempersiapkan diri untuk menggambar. Chaotic Virtuous Combat Meridians awalnya adalah metode budidaya transformasi tubuh. Ketika seseorang mempraktikkan ini, esensi sejati mereka akan menjadi kental dan kuat dan kekuatan mereka akan menjadi tangguh. Bagi mereka yang mempraktikkan Chaotic Virtuous Combat Meridians, tubuh mereka tidak memiliki batas. Setelah pulse condensation adalah tempering marrow, dan setelah tempering marrow, seseorang dapat membuka 8 inner hidden guides dan 9 stars of the Dao Palace. Pada tahap itu, tubuh mereka dapat mempengaruhi dunia. Kekuatan fisik mereka sendiri dapat menghancurkan gunung dan merobohkan bintang. Tentu saja, Lin Ming jauh dari dunia ini. Tapi beberapa bulan terakhir ini, dia telah menyerap vitalitas darah dalam jumlah besar, dan sebagai tambahan, karena peningkatan pada tubuhnya dari percobaan peleburan hidup dan mati, vitalitas tubuhnya mirip dengan awan yang mengepul. Tubuhnya selalu mengandung kekuatan ledakan yang menunggu untuk meletus setiap saat. Jika dia tidak melampiaskan kekuatan ini, dia tidak akan merasa begitu hebat. Dengan napas dalam-dalam, Lin Ming menurunkan pusat gravitasinya saat dia berjongkok. Tulang punggungnya menekuk ke belakang, seperti busur kencang yang ditarik ke belakang. Dengan raungan, Lin Ming tiba-tiba melompat, tubuhnya memerah ke depan, tinjunya seperti naga banjir yang muncul dari laut. Dengan momentum yang tak tergoyahkan, tinjunya mengenai sasarannya dengan kejam. Bang! Lebih dari 10.000 jins kekuatan meletus. Kepalanya memecahkan kolom kristal di bawahnya dengan dampak yang luar biasa. Kolom kristal hitam mulai bergetar hebat,
dan cahaya kristal langsung melesat hingga 12 kaki. Ini sebenarnya adalah batas dari tablet pengukur kekuatan. Peng! Suara keras pecahan kaca terdengar di udara, dan pilar kristal meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Awan dari bubuk batu esensi sejati mulai jatuh seperti bintang yang berkelap-kelip. Pada saat itu, seluruh penonton tercengang. Dia menghancurkan pilar kristal. Pilar kristal dapat mengukur kekuatan hingga 12.000 jins, namun, itu benar-benar hancur. Qin Zia juga sangat terkejut. Dia tahu bahwa Lin Ming memiliki kekuatan ilahi bawaan, tetapi dia tidak tahu sejauh mana kekuatan ilahi telah mencapai. Sebenarnya tidak ada yang tahu. Jika kolom kristal 12.000 jin itu dihancurkan, itu berarti kekuatan Lin Ming setidaknya di atas 13.000 jin. Hanya mengandalkan kekuatan tubuh manusia untuk mencapai 13.000 jins. Apalagi di kerajaan keberuntungan langit, ini jarang terjadi bahkan di seluruh benua tumpahan langit. Ini karena setelah seorang seniman bela diri mencapai alam Xiantian, kekuatan fisik mereka pada dasarnya tidak lagi meningkat. Bahkan kekuatan Master Xiantian yang ekstrim tidak akan melebihi 10.000 jin. Cek. Hewan ternak sebenarnya adalah hewan ternak, tidak bisa dinilai oleh orang lain. Aku tidak tahu makanan apa yang dia makan saat tumbuh dewasa. Petik 2. Murongzi sudah lama beradaptasi dengan kemampuan aneh Lin Ming. Dia berseru kaget di masa lalu, tetapi segera, dia menerima fakta ini. Dia lagi terkejut dengan salah satu keajaiban berlebihan yang dicapai Lin Ming. Sebaliknya, jika suatu hari Lin Ming berhenti terus melanggar akal sehat, Murongzi akan terkejut. Namun, pada saat ini, Bai Jingyun, yang duduk di sebelah Murongzi, juga melihat ke tengah panggung bela diri, matanya kabur dan dia melamun. Yang benar adalah bahwa kekuatan 12.000 atau 13.000 jins tidak banyak memengaruhi kecakapan tempur seseorang. Itu hanya menunjukkan bahwa Lin Ming memiliki fisik khusus, kekuatan ilahi bawaan, atau mungkin, dia telah memakan semacam bahan berharga yang meningkatkan kekuatan. Tapi Bai Jingyun memiliki perasaan yang sangat spesial. Dia yakin bahwa Lin Ming memiliki lebih banyak kartu tersembunyi di lengan bajunya. Kekuatannya benar-benar lebih dari apa yang dia ungkapkan sejauh ini. Tetapi alasan mengatakan kepadanya bahwa bahkan jika Lin Ming dapat langsung membunuh Master Kondensasi Puls Puncak, masih tidak mungkin baginya untuk membunuh Ouyang Dihua dalam situasi dia. Tapi, Lin Ming adalah eksistensi yang terus melanggar semua norma dan akal sehat. Siapa yang bisa memprediksi keajaiban macam apa yang bisa dia ciptakan? Taku menyaksikan bubuk batu esensi sejati mendarat di lantai, dan dia juga melihat bahwa kolom pengukur kekuatan kristal telah hancur berantakan. Dia menghela nafas, menggelengkan kepalanya dengan senyum sedih, dan berkata, "Aku mengaku kalah. Saya sangat yakin, jika saya mencapai puncak kondensasi pulsa, yang paling saya dapat capai adalah kekuatan 12.000 jins. Saya tidak akan bisa menghancurkan kolom batu." Tubuh luar biasa Broter Magang Junior membuatku tidak bisa berkata-kata. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Kolom kristal tidak memiliki 12.000 jins yang ditetapkan secara acak sebagai batas. 12.000 jin bisa dikatakan sebagai batas tubuh manusia. Lin Ming berkata, "Senior magang Broter Taku, sebenarnya Anda tidak perlu mengejar kekuatan fisik secara membabi buta. Ada banyak aspek lain yang dapat Anda usahakan. Bagaimanapun, ada batasan seberapa tinggi kekuatan seseorang dapat tumbuh." Petik 2. Untuk seniman bela diri dari Sky Spill Continent, mereka tidak mengerti bagaimana cara membuka 8 gerbang tersembunyi batin dan 9 bintang dari Istana Dao. Jadi, tidak ada masa depan hanya dengan mengejar kekuatan fisik. Memurnikan dan memperbaiki tubuh memang berguna, tetapi setelah mereka memasuki alam Hautian,
hanya 10.000 jins kekuatan manusia akan menjadi tidak berarti. Taku dengan rendah hati berkata, aku tahu ini, tapi kekuatan adalah aspek terbaikku. Dalam peran lain, saya tidak begitu baik. Pertama, saya akan menerobos ke periode kondensasi pulsa, dan kemudian, saya akan perlahan-lahan mempertimbangkan pilihan saya di masa mendatang. Petik 2. Taku berusia 21 tahun. Dia harus bisa masuk ke periode kondensasi pulsa pada usia sekitar 23 atau 24 tahun. Pada usia ini, pada dasarnya dia akan kehilangan semua nilai untuk sekte besar untuk membesarkannya. Bahkan jika dia berhenti bergabung dengan sekte manapun demi mendaftar di militer, Taku masih bisa menjadi jenderal pemberani dan hebat yang membantai semua musuhnya. Bayangkan saja dia di medan perang. Seorang pria yang menunggang kudanya, dengan tongkat di tangan, menjatuhkan jenderal musuh dengan serangannya yang dahsyat. Citra semacam ini sangat menginspirasi, dan tidak diragukan lagi akan mendorong pertumbuhan moral prajurit. Ini adalah sesuatu yang seorang seniman bela diri, yang mengkhususkan diri dalam kultivasi esensi sejati, tidak akan pernah bisa capai. Meskipun Taku tidak bisa masuk sekte, dia ditakdirkan untuk hidup dalam kekayaan, kemuliaan, kehormatan, dan status. Bahkan tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi salah satu dari 10 jenderal besar. Dia akan berada di puncak dunia fana, dan tentara yang tak terhitung jumlahnya akan mengaguminya. Tidaklah buruk untuk tinggal di dunia fana. Dia bisa menjalani kehidupan yang santai dan terhormat dalam kenyamanan, dan dia akan menikmati kekayaan dan ketenaran selama 2 abad setidaknya. Dia akan menjadi subjek kasih sayang dan penghormatan, dan dia bisa memiliki banyak istri dan selir. Sebaliknya, jika dia mengejar puncak seni bela diri, dia ditakdirkan untuk menapaki jalan penderitaan. Dia harus menjelajahi batasannya dan mencari pertemuan yang tidak disengaja, bertarung dengan master lain dan nyaris melarikan diri dengan hidupnya. Dia harus terus-menerus dan dengan susah payah berkultivasi, dan dia harus menjalani kehidupan yang sepi. Meskipun kekayaan dan kemuliaan ada di ujung jarinya, tenggelam dalam hal ini hanya akan merusak semangat bela dirinya. Bagi seorang ahli seni bela diri, mereka bisa mengasingkan diri selama 10 atau 20 tahun dan tidak dapat menikmati kesenangan apapun selama itu. Cara hidup ini normal. Jika seseorang ingin melawan takdir mereka dan melarikan diri dari samsara yang tak ada habisnya, mereka harus mengalami rasa sakit dan kesepian. Lin Ming, terutama setelah bertemu Mu Qianyu, dia telah memperkuat tekadnya untuk mengejar puncak seni bela diri. Jamur tidak tahu awal dan akhir, dan tahi lalat tidak tahu musim semi atau gugur. Seorang tokoh besar dunia fana, bahkan jika itu adalah marsekal negara kerajaan keberuntungan langit, Qin Xiao, mereka hanya akan hidup sekitar 200 tahun atau lebih. Bagi seorang ahli seni bela diri yang berdiri di puncak, orang-orang seperti Qin Xiao hanya akan menjadi tahi lalat. Paling-paling, dia akan menjadi raja tahi lalat. The Sorcerer of the Southern Wilderness telah hidup selama lebih dari 30.000 tahun, dan dia telah meninggalkan 72 sorcerer pagoda yang akan ada selamanya. Tapi bagi orang biasa di Skyspill kontinen, berapa puluh ribu tahun itu? Mereka hanya bisa mendengarkan beberapa dongeng dan cerita legendaris yang bahkan tidak terdaftar dalam teks kuno. Seperti kata pepatah, kertas bertahan ribuan tahun dan sutra bertahan selama 800 tahun. Gulungan sutra akan membusuk dalam 800 tahun dan buku kertas akan membusuk dalam 1000. Bagaimana mungkin ada teks kuno dari puluhan ribu tahun yang lalu? Meskipun itu adalah legenda yang diturunkan kepada keturunannya, sebagian besar mungkin adalah cerita karangan. Lin Ming tidak ingin kembali menjadi debu setelah beberapa ratus tahun. Dia ingin membebaskan dirinya dari siklus samsara, dan melihat seperti apa puncak seni bela diri itu.
Akan seperti apa? Ketika Lin Ming turun dari panggung, Zhao Jifeng dan Jiang Bin mengawasinya. Mereka sudah pulih, tetapi melihat Lin Ming, mereka merasakan ketakutan yang dalam. Pikiran untuk melawan telah keluar dari pikiran mereka. Meskipun kekuatan 13.000 jins tidak sama dengan kekuatan tempur seseorang, pemandangan pilar batu kristal yang hancur terlalu berdampak secara visual. Apakah dia manusia? Siapa yang pernah melihat pilar batu kristal hancur seperti itu? Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Melihat pendekatan Lin Ming, mereka berdua buru-buru berdiri dan dengan cepat bergegas pergi. Untuk berdiri di tempat yang sama dengan keberadaan yang tidak manusiawi seperti Lin Ming terlalu membuat stres. Lin Ming, Anda dapat beristirahat selama 1/4 jam berikutnya dan menyesuaikan kondisi Anda, kata wasit elder. Lin Ming menggelengkan kepalanya, saya belum menggunakan apapun. Tidak perlu istirahat, saya bisa naik sekarang. Petik 2. Beristirahat, kata Ling Sen. Dia mengenakan pakaian hitam ketat dengan pedang berat khasnya di punggungnya. Aku ingin melawanmu saat kamu dalam kondisi puncak, meski itu berarti aku kalah. Lin Ming tersenyum dan berkata, bagus. Apa yang Anda katakan itu benar. Aku juga sudah lama menantikan untuk melawanmu, sejak pertama kali aku melihatmu. Petik 2. Pertama kali Lin Ming melihat Ling Sen berada di ujian masuk Seven Profound Martial House. Masuknya Ling Sen di atas panggung telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada Lin Ming. Statusnya sebagai kakak magang senior dari kediaman surgawi tidak tergoyahkan. Bagi Lin Ming saat itu, Ling Sen adalah eksistensi yang tidak terjangkau. Tetapi pada saat itu, Lin Ming juga menguatkan tekadnya bahwa suatu hari dia akan berdiri di arena bersama Ling Sen dan memiliki pertandingan yang sungguh-sungguh. Episode ke-230, dengan judul Pertarungan Niat Bela Diri. Langsung ke dalam alurnya. Saya juga sudah lama menunggu pertarungan ini. Sejak Anda mengalahkan Zhang Chang, saya pikir saya harus menunggu beberapa tahun. Tetapi saya tidak pernah membayangkan hari yang ditakdirkan ini akan tiba secepat ini. Petik 2. Pertama kali Ling Sen mulai memperhatikan Lin Ming adalah ketika dia melihat duel Lin Ming melawan Zhang Chang. Dia telah tiba di tempat kejadian bersama dengan Taku, menyebabkan kehebohan. Lin Ming baru saja memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam selama sebulan yang sepele. Namun ia mampu mengalahkan Master Balai Bumi, Zhang Chang. Pada saat itu, Ling Sen memiliki firasat bahwa suatu hari dia akan menghadapi Lin Ming. Baginya, ini sudah merupakan evaluasi yang sangat tinggi terhadap keterampilan Lin Ming. Tapi sekarang melihat ke belakang, sepertinya dia telah meremehkan Lin Ming sejauh ini. Selama 1/4 jam, Lin Ming duduk dalam meditasi, menyesuaikan kondisinya ke puncak meskipun dia tidak menghabiskan kekuatannya. Dengan pikirannya benar-benar rileks, dia memasuki kondisi halus, menunggu pertandingan yang diantisipasi ini. Penonton sudah gelisah dengan harapan. Pertarungan yang telah lama ditunggu ini adalah pertarungan antara dua talenta muda terkuat dari kerajaan Sky Fortune. Ini jarang terlihat sekali dalam acara besar seumur hidup. Sejauh menyangkut seorang seniman bela diri, apa yang mungkin lebih menarik? Meski salju turun dari langit, antusiasme penonton yang membara tampak cukup panas untuk mencairkan es musim dingin. Siapa yang akan menang? Menurutmu siapa yang akan menang? Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi seniman bela diri nomor 1 di antara generasi muda kerajaan Sky Fortune kita. Hampir seluruh hadirin membicarakan masalah ini. Mereka masing-masing mulai mengungkapkan pandangan dan pendapat mereka sendiri tentang pertandingan tersebut. Bahkan ada beberapa ahli yang menyimpulkan bagaimana pertarungan akan berlangsung, meskipun pertandingan bahkan belum dimulai. Ling Sen dan Lin Ming belum bertarung, tetapi sudah ada sejumlah kemungkinan versi dan hasil yang telah dibayangkan,
masing-masing dinarasikan dengan intensitas yang jelas. Kisah-kisah ini begitu bersemangat dan imajinatif sehingga jika orang tidak tahu, mereka bahkan mungkin berpikir bahwa seniman bela diri yang memercik ludah ini telah melihat hasil pertandingan Lin Ming dan Ling Sen. Pertarungan ini akan menentukan siapa yang berada di puncak generasi muda kerajaan Sky Fortune. Tapi, Ling Sen sebenarnya berpikir bahwa peluangnya untuk menang tidak tinggi. Bahkan jika dia menang, dia juga tidak akan mengambil posisi bakat pemuda nomor 1. Dia sudah berusia 21 tahun, sedangkan Lin Ming hampir 16 tahun. Jarak usia 5 tahun di antara mereka adalah jurang pemisah yang tidak dapat diatasi. 5 tahun ini adalah tahun-tahun terpenting dan esensial dalam kehidupan seorang seniman bela diri. 5 tahun kemudian, Lin Ming pasti akan menjadi Master Hautian. Tetapi pada saat itu, Ling Sen hanya akan menerobos ke periode kondensasi pulsa. 1/4 jam berlalu dengan cepat. Ling Sen adalah orang pertama yang berjalan ke panggung bela diri. Langkahnya stabil, tenang, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh. Salju yang jatuh ke arahnya terhempas oleh aura ini, tidak ada satupun kepingan salju mendarat di tubuhnya. Lin Ming mengeluarkan tombak lunak mendalam yang berat. Tombak dan pedang Ling Sen keduanya adalah harta karun tingkat menengah, senjatanya adil dan setara. Keduanya berdiri terpisah 100 kaki, diam-diam menatap satu sama lain. Aliran udara di sekitar mereka terganggu oleh kehadiran mereka, seolah-olah pusaran tak terlihat telah dipanggil. Salju yang mengepul sembarangan menutupi langit. Aturan tidak akan terulang. Pertandingan mulai. Petik 2. Setelah wasit Elder mengumumkan dimulainya pertandingan, mereka berdua di atas panggung bahkan belum bergerak. Tangan kanan Lin Ming mencengkeram tombak lembut mendalam yang berat keluar, ujung tombaknya miring ke tanah. Ling Sen memiliki pedang berat di kedua tangannya, gagangnya menempel di dadanya. Meski mereka belum bergerak, keduanya perlahan mulai mengumpulkan momentum mereka. Aura pembunuh Ling Sen dibentuk dari pemenggalan yang tak terhitung jumlahnya dan pembantaian para iblis Asyura dalam niat bela diri Asyurnya. Jika seorang seniman bela diri yang lebih lemah berhadapan langsung dengan aura pembunuh Ling Sen, itu akan sama seperti jika seorang pria biasa berdiri telanjang bulat di dunia salju dan es yang membeku. Mereka hanya akan bisa menggunakan setengah dari kekuatan mereka, dan mereka yang pikirannya tidak begitu sadar, bahkan mungkin langsung dilanda ketakutan dan dipaksa untuk kalah tanpa melakukan apapun. Tapi Lin Ming sebaliknya, aura megah dan megahnya dibentuk oleh kekuatan vitalitasnya. Kekuatan jiwanya yang kuat seperti nyala api yang mencapai awan. Orang biasa mungkin tidak merasakan sesuatu yang aneh, tetapi jika seorang seniman bela diri yang mengembangkan teknik seni gelap yang melibatkan penggunaan roh jahat mendekat, maka mereka akan merasa seolah-olah berada dalam neraka yang berkobar. Setiap hantu atau setan yang mendekat akan segera dikembalikan ke ketiadaan. Aura pembunuh sedingin es Ling Sen dan kekuatan vitalitas Lin Ming terlibat dalam pertempuran udara. Yang satu kedinginan dan yang lainnya panas membara. Saat kedua kekuatan ini bertemu, mereka akan bertempur. Es tidak akan hidup berdampingan dengan api. Tapi akhirnya, vitalitas Lin Ming yang mengepul mengatasi kedinginan Yin Ling Sen. Ling Sen bahkan bisa dengan jelas mendengar aura pembunuhnya terkoyak oleh kekuatan vitalitas Lin Ming. Aku tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan dapat menekan niat membunuh Asyuraku hanya dengan kekuatan vitalitas darah mereka. Kecepatannya seperti hantu, kekuatan tubuhnya sangat kuat, esensi sejatinya murni dan tebal, dan dia juga mendapat dukungan dari vitalitas darah yang luar biasa, ketahanannya tidak diragukan lagi menakutkan. Lin Ming ini sangat fleksibel dalam semua aspek. Ekspresi Ling Sen menjadi lebih bermartabat. Dia langsung menyatukan semua aura pembunuhnya, mengembunkan esensi pembunuh ke permukaan tubuhnya bersamaan dengan pedangnya yang berat. Pada saat itu,
dia seperti keberadaan yang tidak dapat diatasi di mata semua yang hadir. Bahkan dua jenderal besar di antara penonton, yang telah mencapai periode kondensasi puls tengah dan akhir, tidak dapat membantu tetapi bertanya-tanya apakah mereka bisa menang melawan Ling Sen jika mereka bertarung. Untuk seniman bela diri periode kondensasi pulsa tengah untuk tidak dapat mengalahkan seniman bela diri tahap awal Bone Forging, itu hanyalah fantasi yang tak terbayangkan. Temui pedangku. Saat kata pedang diucapkan, aura pembunuh yang terkonsentrasi pada tubuh Ling Sen mulai mengalir ke pedang hitam yang berat. Pedang berat sepanjang 5 kaki ini mulai mengeluarkan teriakan yang menusuk. Cah! Seolah-olah ruang itu sendiri terkoyak. Angin pedang tiada taraf melesat ke depan seperti pelangi gelap, menusuk ke arah dada Lin Ming. Seluruh area tersapu oleh angin pedang, bahkan ubinnya retak dan meledak di bawah tekanan. Batu pecah yang tak terhitung jumlahnya yang dihancurkan oleh esensi sejati terlempar ke angin. Dari jauh, pedang Ling Sen seperti misil yang meninggalkan tanah hancur di jalurnya, itu benar-benar tak terhentikan. Naga banjir pergi ke laut. Lin Ming memberikan teriakan keras dan 5.000 filamen esensi sejati yang bergetar meletus keluar. Menuju gelombang esensi sejati yang meluncur ke arahnya, tombak lembut mendalam yang berat itu seperti naga banjir perak, mendorong ke depan dengan momentum megah. Bang! Hantaman kuat itu membentuk gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang. Ubin lantai yang lepas semuanya terlempar ke belakang, dan semua salju dalam radius 100 meter tersapu bersih. Esensi sejati yang buas terus membanjiri keluar. Ditemui dengan aliran esensi sejati ini, bahkan seorang seniman bela diri pelatihan daging atau pelatihan jeroan merasa seolah-olah mereka hanya daun dalam badai, mereka bisa meledak kapan saja. Untungnya, orang-orang penting di antara penonton memiliki pengawal ahli yang melindungi mereka. Perisai esensi sejati dipasang, menjaga mereka dari dampak benturan esensi sejati. Peng 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 peng. Setelah Ling Sen melakukan langkah pertamanya, dia tidak lagi berhenti, menindaklanjuti serangan pertamanya dengan serangkaian serangan. Pedang berat membawa keagungan epik saat esensi sejati yang kental membeku di setiap serangan pedang. Setiap serangan mengandung potensi yang sangat besar, seolah-olah gunung akan runtuh. Lin Ming tanpa tergesa-gesa dan dengan tenang memutar formula True Primal Chaos hingga batasnya. Dia terus memblokir setiap serangan, perlahan mundur ke belakang. Tapi tidak peduli seberapa tenang ekspresinya, setiap kali dia melakukan pukulan, panggung di belakangnya akan meledak, membuat semua orang yang menonton menjadi waspada. Lin Ming mundur selangkah setelah setiap serangan dan setiap kali dia melangkah mundur, ubin panggung akan meledak berkeping-keping. Kemudian, angin pedang Ling Sen akan mengangkat semua fragmen ini, sebelum melemparkannya dari panggung. Hanya dalam beberapa saat, seluruh panggung menjadi sangat tidak pantas. Ini terlalu menakutkan. Hanya esensi sejati yang tersebar dari serangan mereka sudah membawa kekuatan penghancur seperti itu. Jika seseorang harus menghadapi mereka secara langsung dalam pertarungan, bagaimana mungkin seseorang bisa melawan? Ada beberapa seniman bela diri yang percaya bahwa mereka kuat, menonton pertempuran di atas panggung. Saat mereka melihat pertandingan terungkap, mereka secara bertahap dipenuhi dengan depresi yang hina. Mereka telah berkultivasi selama beberapa lusin tahun, namun ada perbedaan besar antara mereka dan dua pemuda di atas panggung. Kekuatan Ling Sen setidaknya sama dengan seniman bela diri periode kondensasi puls tengah normal. Dia bahkan mungkin bisa bersaing dengan periode kondensasi puls yang terlambat. Setelah tuan yang hadir membuat beberapa perbandingan, mereka tidak bisa tidak menarik kesimpulan ini. Bagi seseorang dengan kultivasi penempaan tulang awal untuk melintasi seluruh dunia dan melampaui seseorang di periode kondensasi pulsa tengah sungguh luar biasa.
Bai Jingyun mendengarkan argumen yang terjadi di sekitarnya dan diam-diam menatap sosok Lin Ming, ekspresinya kompleks. Lin Ming, kartu apa yang kamu pegang di tanganmu? Hanya apa batas kekuatan Anda? Pertarungan di atas panggung menjadi semakin intens. Esensi sejati bertabrakan di udara menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga, seolah-olah mereka berada di tengah badai musim semi yang bergolak. Namun, selama pertarungan, wajah Lin Ming tidak memerah, detak jantungnya normal. Vitalitas darahnya kuat, dan nafasnya panjang, dia menghirup seperti ular dan menghembuskannya seperti puputan. Dalam keadaan tenang seperti itu, satu tarikan napas sudah cukup untuk membuatnya bertarung memperebutkan dupa waktu. Tapi Ling Sen memiliki stamina yang sedikit berkurang. Pembantaian aura. Ling Sen berteriak keras, dan domain pembantaiannya pecah. Ini adalah serangan domain khusus yang dia kembangkan menggunakan niat bela diri Ashura. Ketika dia menghadapi Zhao Jifeng, pedang Ling Sen bahkan tidak menyentuh tubuh lawannya. Ini karena dia telah menggunakan domain pembantaian untuk mengalahkan musuhnya. Huo. Pada saat itu, lingkungan Lin Ming langsung berubah. Penonton menghilang, semua menjadi sunyi, dan panggung di bawah kakinya menghilang. Dia tiba di dunia yang benar-benar baru dan aneh. Dunia dilemparkan dalam warna abu-abu kelabu yang redup. Langit di atas diwarnai dengan warna krem kusam. Singkapan bebatuan yang tak berujung menghiasi dunia, dan di balik bebatuan ini bersembunyi iblis Ashura yang tak terhitung jumlahnya. Di antara bebatuan raksasa, ada lubang tak berdasar yang sepertinya mengarah ke jurang, memancarkan dingin yin tak terbatas. Hantu terus merangkak keluar dari jurang ini. Ekspresi mereka ganas, dan mereka dengan lapar menatap Lin Ming dengan mata kosong mereka, gemetar dengan keserakahan dan keinginan untuk hidup manusia. Perasaan yang sangat dingin ini seperti angin yang membekukan yang bisa menembus ke dalam jiwa seseorang. Meskipun Lin Ming memiliki vitalitas darah yang meriah, dalam lingkungan seperti itu, dia masih merasa seolah-olah sedang didorong. Ashura. Jadi ini serangan niat bela diri Ashura. Niat bela diri tidak hanya digunakan dalam kultivasi, beberapa juga bisa digunakan untuk menyerang. Itu semua tergantung pada pemanfaatan dan pemahaman seniman bela diri, tetapi juga kualitas yang melekat pada niat bela diri. Niat bela diri Ashura ini adalah niat bela diri yang mengembangkan pertempuran. Dari aspek ini, itu lebih unggul dari niat bela diri halus bahkan Lin Ming. Namun, Lin Ming tidak hanya memiliki niat bela diri yang halus. Lin Ming mendengus dingin, dan kedua matanya berubah menjadi pusaran hitam berputar-putar. Dua badai berputar muncul. Dengan mata Lin Ming sebagai pusatnya, mereka tanpa pandang bulu menyapu. Wuh. Iblis yang tak terhitung jumlahnya memancarkan jeritan yang menusuk hati. Namun, mereka tidak mampu menahan kekuatan tarikan tornado dan tersapu ke dalam pusaran, tercabik-cabik menjadi pecahan. Batuan abu-abu yang mereka sembunyikan di belakang hancur di bawah kekuatan pusaran, bahkan ruang angkasa itu sendiri mulai retak di bawah tekanan yang sangat besar. Ini hanya iblis Ashura yang dibentuk oleh niat bela diri. Bagaimana bisa sama dengan neraka yang ditemukan dalam percobaan peleburan hidup dan mati? Petik 2. Lin Ming melepaskan raungan resonan. Peng. Dengan keras, dunia gelap runtuh. Fragmen ilusi yang tak terhitung jumlahnya semuanya tersapu ke pusaran hitam raksasa yang berputar-putar dan benar-benar lenyap terlupakan. Niat bela diri samsara Lin Ming dipahami setelah mengalami dunia 100 samsara. Dalam hal serangan ilusi, bagaimana mungkin Ling Sen bisa dibandingkan? Lin Ming muncul kembali di panggung bela diri yang akrab. Di seberangnya, Ling Sen terbatuk keras dan berlutut ke atas panggung, menopang dirinya dengan pedangnya yang berat, wajahnya pucat. Penonton tercengang. Mereka hanya melihat Lin Ming berhenti sejenak, dan kemudian Ling Sen berlutut seolah-olah dia telah dipukul dengan keras.
Dalam periode waktu ini, tombak Lin Ming bahkan belum menyentuh Ling Shen. Apa yang sebenarnya terjadi? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.